menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. Susunan kabinet di pemerintahan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran hampir rampung. Formasi pos kementerian pun kini mulai terlihat. Mulai dari politisi, akademisi, pengusaha, bahkan aktivis dipanggil dan diberi pembekalan. Beragam latar belakang 108 figur yang dipanggil untuk mengisi posisi menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Merangkul seluruh pihak untuk bersatu dalam koalisi besar menjadi keyakinan Prabowo mewujudkan kolaborasi demi memajukan Indonesia. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Bagai pisau bermata dua, terciptanya perwujudan koalisi yang merangkul bukanlah tanpa resiko, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai modal terciptanya stabilitas politik dan ekonomi yang lebih kuat di masa depan. Di tengah kondisi perekonomian global yang tak menentu, Prabowo menjadikan sektor ekonomi sebagai fokus utama. Salah satu langkah strategis yang langsung diambil Prabowo adalah memperkuat kinerja Kementerian Keuangan dengan menempatkan 3 wakil menteri dan kembali menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Penunjukan 3 wakil menteri di Kementerian Keuangan merupakan langkah serius Prabowo agar fokus kebijakan ekonomi bisa lebih terarah dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan yang semakin kompleks. Ya, beliau memberikan kita tugas sebetulnya, tugas yang sangat penting, sangat sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio, ya, dari Wamen, 3-in-1, dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Nama-nama lain dari barisan kabinet Jokowi untuk memperkuat sektor ekonomi turut dipanggil. Nama yang tak asing seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Rosan Roslani, Amran Sulaiman, dan Agus Gumiwang tampaknya menjadi pilihan Prabowo untuk memastikan program ekonomi yang sudah berjalan terus dilanjutkan. Kabinet pemerintahan Prabowo Gibran segera terbentuk. Puluhan calon menteri, calon wakil menteri, hingga kepala badan dipanggil untuk mendapat pembekalan di Hambalang. Kabinet Presiden terpilih Prabowo menunjukkan kelanjutan program Presiden Jokowi yang tercermin dari mereka yang masuk kembali ke periode berikutnya, terutama dari tim ekonomi. Bagaimana para menteri ini siap gerak cepat menghadapi tantangan di masa depan? Malam ini saya, Rosi, mengundang ekonom senior Dr. Raden Pardede yang juga menjabat staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pak Raden, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih untuk diundang ke sini.
Pak Raden, saya mau masuk dulu soal nama-nama menteri yang akan di kabinet Presiden terpilih Prabowo. Reaksi pertama Pak Raden kira-kira seperti apa waktu melihat mereka dipanggil ke Kertanegara dulu dan kemudian sudah ada pembekalan di Hambalang? Tentu yang pertama adalah ya normal saja kita melihat jumlah menteri yang dipanggil lebih banyak dari yang sebelumnya. Yang tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Prabowo sendiri, kita ini memang disebutkan kabinetnya gemuk karena kita memang negaranya besar. Tapi tetap juga kan ada kenaikan yang sangat signifikan. Jumlah personil maksudnya? Jumlah personil menterinya. Itu yang pertama yang langsung kita lihat. Yang kedua adalah unsur keberlanjutan itu ada, terutama tadi yang disebutkan di tim ekonomi. Ya. Maaf saya potong Pak Raden, karena belum pernah terjadi sepanjang sejarah di masa transisi, menteri di kabinet presiden sebelumnya dan ke presiden terpilih itu hampir 50%. Tidak pernah itu terjadi sebelumnya dalam sejarah transisi kan. Jadi Pak Raden, apakah memang ini menunjukkan bahwa keberlanjutan itu adalah satu keniscayaan? Ya, kita harus melihat dalam situasi yang berbeda mungkin. Satu adalah kita tahu antara Pak Prabowo adalah menteri pertahanan pada zamannya Pak Jokowi. Jadi secara tidak langsung ada keberlanjutan itu. Dia mengetahui siapa-siapa saja yang sudah bekerja dengan Pak Jokowi karena itu adalah rekan-rekan kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat adalah ada kemungkinan besar dalam situasi sekarang kita tahu ketidakpastian global ini. Ibarat angin yang sedang berhembus dari depan ini, tentu kalau dia langsung mengganti pemain-pemain yang dianggap belum berpengalaman, belum teruji dalam situasi begini, terlampau berisiko. Jadi saya pikir dalam hal ini Pak Prabowo juga mengambil strategi yang aman sehingga menghadapi situasi yang tidak menentu ini, mereka-mereka ini lebih siap. Tetapi tidak menyatakan bahwa bisa saja nanti di tengah pada saat keadaan sudah lebih tenang, bisa saja beliau melakukan pergantian. Itu haknya dia. Ya, apakah ke kalimat Pak Raden yang soal situasi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja sehingga membutuhkan pemain yang sudah teruji di periode Presiden Jokowi, itu titik beratnya adalah di Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kaget nggak Bu Sri Mulyani masuk lagi di kabinet presiden terpilih? Ya ada kekagetan, tetapi kemudian sesudah kita melihat ya, apa yang terjadi, kita lihat apa yang diberitakan di media, dengan kemudian situasi yang sekarang, akhirnya kita bisa menerima seperti yang saya katakan tadi, bahwa situasi global tidak baik-baik saja dari sisi tensi politik ya, kemudian keadaan di China, keadaan di Amerika yang bisa memungkinkan terjadinya volatilitas dari ekonomi dan juga keuangan yang sangat signifikan. Mengapa menurut Pak Raden Pardede bahwa Pak Jokowi merasa firm dengan Menteri Keuangan seperti seorang Sri Mulyani dan seorang Sri Mulyani yang waktu itu sudah menunjukkan sinyal seperti akan pergi, sudah pamitan, tapi kemudian bisa berada lagi dalam satu perahu dengan Pak Prabowo. Apa yang membuat tokoh utama di sektor keuangan ini bisa masuk kembali ke kabinet Pak Prabowo? Persisnya harus ditanya Sri Mulyani dalam hal ini. Tetapi dugaan saya, ya di samping ada tanggung jawab yang dia lihat ya. Dia melihat bahwa kalau memang diberikan kepada rekan-rekannya yang sekarang terpilih menjadi wamen, mungkin belum cukup artinya memadai untuk menghadapi persoalan ini. Jadi bisa saja Bu Sri Mulyani melihat bahwa oke lah untuk sementara ini saya harus memberikan train dulu kepada rekan-rekannya yang sudah junior ini, yang masih junior ini untuk mereka siap nanti. Yang Anda maksud Wamen Tommy Juwandono? Itu termasuk itu, saya pikir itu hal yang baik. Ya, hal yang baik kalau Pak Tommy magang, kemudian dia makin ahli, sesudah dia makin jago dibiarkan
bisa terbang sendiri. Jadi dia perlu, saya pikir, mentor, dan dalam hal ini Bu Sri Mulyani melakukan juga mentoring terhadap beliau-beliau itu semuanya, gitu loh. Jadi itu adalah bagian daripada tanggung jawab supaya tadi mengamankan apa yang sudah dilakukan di masa lalu, ya, jangan sampai hilang. Ya. Tetap kita mempertahankan prudence fiscal policy yang bertanggung jawab, dan juga kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang memadai. Sebelumnya, Presiden terpilih selalu mengungkapkan perlunya badan penerima negara yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Tetapi begitu kita mendengar berita bahwa Ibu Sri Mulyani datang ke Kertanegara dan kemudian pada saat press conference sesaat di depan Kertanegara, Bu Sri Mulyani menyiratkan bahwa tidak ada badan penerima negara, jadi tetap seperti Kementerian Keuangan sekarang. Sesungguhnya apakah memang lebih baik lembaga penerima negara atau badan penerima negara itu seperti cukai, pajak memang tetap di bawah Kementerian Keuangan yang sekarang tetap dikomandani oleh seorang Sri Mulyani, atau lebih baik di luar? Berdasarkan pengalaman, ya, dan juga kita lihat, kita lakukan studi misalkan di berbagai negara, persoalan lebih baik atau tidak baik kalau itu dipisahkan sebetulnya neutral. Tidak selalu lebih baik kalau itu dipisahkan, ya. Dan tidak lebih buruk juga lebih buruk juga kalau di bawah Kementerian Keuangan. Tetap di situ. Tetapi memang kalau kita lihat bahwa kalau kita lihat dari performance dari penerimaan kita selama ini, kelihatannya memang tidak terlampau memuaskan. Harus kita akui, tax ratio kita adalah terendah di dunia. Jadi di samping itu, beban dari Menteri Keuangan ini sangat luas sekali. Cakupannya terlampau luas. Jadi yang mungkin dilakukan adalah ada wakil menteri seperti yang kita lihat sekarang. Oke, kalau diputus sampai di situ, lalu kenapa itu tidak dipisahkan? Kalau memang beban Menteri Keuangan besar, kenapa itu tidak dipisahkan dan supaya badan penerima negara itu bisa lebih optimal untuk memberi pemasukan pada negara? Persoalan ini yang saya katakan tadi adalah bahwa diperlukan mungkin satu orang yang terus memelototin itu. Ya, karena persoalan di situ adalah persoalan di implementasi yang sangat detail, bukan hanya sekedar kebijakan itu. Dia harus melihat kepatuhan dari pembayar pajak itu. Jadi nggak bisa hanya wakil menteri yang kemudian wakilnya satu untuk menguasai itu semua. Jadi mungkin diperlukan seperti yang kita lihat sekarang ini, contohnya adalah ada wakil menteri nanti yang khusus, wakil menteri khusus penerimaan. Jadi jelas tanggung jawabnya. Key Performance Index-nya dia jelas. Tetapi di sisi lain, kalau itu dipisahkan tadi, yang kita lihat adalah kurang koordinasi kemungkinan antara nanti belanjanya berapa, terus penerimaannya berapa. Bagaimana kalau kurang? Apa yang dilakukan di antaranya ini transisi ini. Sedangkan yang seperti yang kita tahu semua, dia harus tetap menjaga defisit di bawah 3%. Kalau nanti menjelang akhir tahun atau 3 bulan sebelumnya terjadi belanja yang lebih besar, tanpa dia konsultasi dengan penerimaan berapa, itu kan menjadi sulit. Ya, defisitnya bertambah dan itu diamanatkan dalam undang-undang. Dan kemudian dia harus mengeluarkan surat utang dalam jumlah yang besar dan itu menjadi risiko. Jadi memang kalaupun dipisahkan nantinya, menurut saya koordinasinya harus sangat ekstra kuat sekali supaya jangan sampai terjadi persoalan di situ. Jadi Pak Raden, orang pada bilang seperti ini, bahwa Bu Sri Mulyani mau kembali join ke kabinet Presiden terpilih Pak Prabowo dengan juga persyaratan bahwa Kementerian Keuangan itu tidak dipecah, bahwa lembaga penerima negara itu tetap di bawah Kementerian Keuangan. Karena Menteri Keuangan itu juga harus menjalankan amanat undang-undang bahwa tidak boleh defisit lebih besar. Jadi supaya Menteri Keuangan bisa lebih fokus dan mengkonsolidasikan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Itukah kira-kira bagian dari bargaining mau masuknya seorang Sri Mulyani? Saya kurang tahu apakah itu bargaining power-nya. Kembali yang harus ditanya di situ adalah tentu Bapak Presiden dan juga Bu Sri Mulyani, ya. Tapi seperti yang kami katakan tadi, ya keadaan lagi tidak baik-baik saja. Kalau keadaannya sangat baik sekali, situasinya normal sekali, bukan tidak mungkin itu dipisahkan karena itu adalah janji politik beliau kan. Tapi dalam situasi sekarang saya pikir
beliau akan realistis melihatnya. Dia tidak akan mau mengambil risiko melakukan itu dalam situasi seperti ini. Jadi who knows, mungkin 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, baru itu dia realisasikan. Ini adalah sebuah pilihan-pilihan karena melihat situasi kondisi yang tidak mudah dan harus mendapat respons yang cepat. Betul. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Pesan yang paling dalam kepada calon menteri dan wakil menteri ditekankan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Saya masih bersama dengan ekonom senior Raden Pardede yang pernah menjadi wakil koordinator tim asistensi Menteri Keuangan tahun 2000 hingga 2004 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pak Raden Pardede, kalau kita lihat setelah dipanggil ke Kertanegara, menteri dan calon wakil menteri itu mendapat pembekalan di Hambalang. Rasanya ini juga baru pertama kali terjadi dalam sejarah ada pembekalan pada menteri dan wakil menteri. Sepertinya Presiden terpilih ingin memberikan sinyal kuat bahwa harus sama frekuensinya. Dan seperti yang selalu dikatakan oleh banyak presiden sebelumnya, tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Jadi ini sebuah gesture untuk memastikan, hey para menteri, kalau Anda bekerja, ini adalah sesuatu frekuensi kebijakan yang ingin saya ambil kira-kira seperti ini. Apa yang Anda tangkap dari pembekalan ini, sesuatu yang lebih ingin ditanamkan Presiden terpilih kepada para menteri dan wakil menterinya? Ya, saya pikir saya setuju dengan tadi yang diobserv oleh Mbak Rosi ya, bahwa memang benar dia ingin membuat satu kesatuan di dalam visi misi beliau itu adalah visi misinya presiden, tidak ada visi misi dari para menteri ini. Yang kedua yang saya lihat adalah kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sangat internasional, artinya pengetahuan globalnya, keinginan dia untuk menguasai isu-isu global sangat bagus sekali ya, dan dia sangat update di situ. Itu yang kita dengar, makanya kalau pembicaranya pembicara tingkat global ya. Yang menurut apa yang ingin disampaikan oleh Presiden terpilih? Ya satu jelas di situ kalau ini kan sangat subjektif ya, persisnya saya nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi yang diundang itu adalah seorang ahli di bidang politik ya, ahli John Meisner itu. Dan tentu dia selalu menjelaskan mengenai persoalan antara the great power, yaitu US sebagai the great power, dan ada another great power, katakan itu Rusia dulu, yang sekarang great powernya itu adalah China, dan kemudian the middle power which is Rusia. Jadi pasti di sekitar itu, dalam pertarungan menjadi nomor satu antara existing great power which is US dengan the new great power yang sekarang muncul China, itu akan bisa berpengaruh terhadap kita yang kecil ini. Dan dalam hal itu mungkin Pak Prabowo menunjukkan ya kita nggak bisa kecil-kecil terus. Kita harus menjadi sesuatu supaya dipandang juga oleh the great power ini. Artinya itu menunjukkan bahwa kita harus berbuat sesuatu baik dari sisi ekonomi, politik, militer. Kita harus menjadi negara kuat, toh penduduk kita besar, ekonomi kita bukan ecek-ecek juga. Jadi kita harus bertumbuh lebih cepat, kita harus membangun kekuatan politik dan luar negeri kita, mungkin kekuatan militer kita supaya kita juga menjadi minimum the middle power dulu, supaya kita tidak dilecehkan. Itu saya pikir hal yang baik untuk menambah artinya semangat, ambisi daripada seluruh para menteri baru ini. Ya. Dugaan saya, tapi saya nggak tahu. Sebuah tujuan yang sangat baik karena sepertinya tersirat bahwa Presiden terpilih ingin membuat peran Indonesia di pergaulan internasional atau di dunia global. Dia tidak
tidak melulu dipandang padahal dengan jumlah penduduk yang besar sudah menjadi anggota G20 tapi harus memiliki middle power tadi yang seperti Pak Raden katakan. Hanya juga pesan yang sangat dalam dipesankan oleh Presiden terpilih adalah jangan, salah satu yang ingin saya katakan sebagai kutipan langsungnya, jangan menugaskan kader-kader partai Anda untuk cari uang dari APBN dan APBD. Jadi satu sisi Presiden terpilih ingin memastikan bahwa Indonesia harus menjadi global player, tetapi satu sisi juga mewanti-wanti sebuah nasihat yang pada tahun berapa? Tahun 60 atau 70 almarhum ayah beliau itu sudah mengindikasikan adanya kebocoran sebesar 30% dan itu masih menjadi problem klasik bangsa ini. Ya, kalau kita lihat apa pernyataan beliau menugaskan, jangan menugaskan, artinya menteri-menteri dari partai Anda untuk mencari uang dari kementerian itu kan sebetulnya itu pesan yang sangat kuat sekali. Dan kalau itu mau dilakukan, saya pikir di sisi lain kita harus cari solusinya. Harus ada jalan keluar bagaimana pembiayaan politik ini supaya itu tuntas. Demikian juga gaji dari para menteri, gaji daripada ASN ini juga harus diperbaiki. Jadi itu satu kesatuan, itu nggak bisa kita paksa dia begini, tetapi tidak ada solusinya tempat. Soal kebocoran adalah sesuatu yang selalu menjadi concern Presiden terpilih. Dalam kampanye pemilu presiden sebelumnya selalu juga disebut dengan bocor. Sesuatu yang sudah terjadi puluhan tahun lalu dan menjadi problem klasik yang tidak terpecahkan. Menurut Pak Raden Pardede, apa sesungguhnya yang tidak mampu kita lakukan sehingga kebocoran itu masih terjadi? Ya, satu adalah ini kan menyangkut kepada disiplin dan behavior daripada kita semua. Itu yang pertama, kita kan kalau itu kan masalah etika dan yang lain-lain. Ini rasanya sama seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi waktu itu. Urusan stunting bukan untuk menyiapkan gizi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, tapi lebih banyak urusan stunting miliaran rupiah untuk meeting, untuk rapat-rapat. Ya. Itu adalah inefisiensi. Banyak juga yang seperti itu harus dikurangi. Jadi kalau kebocoran dalam arti yang mungkin kasarnya adalah masih banyak yang uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan A digunakan untuk kegiatan B. Yang tadi dikatakan itu apakah itu kita rapat dulu di Bali untuk membuat satu kegiatan di Jakarta. Membuat programnya itu di Jakarta tapi rapat di Bali atau di mana. Itu menjadi inefisiensi dan itu banyak sekali. Tetapi juga banyak yang kita lihat kebocoran-kebocoran itu yang berupa mungkin masih ada pembangunan-pembangunan itu yang tidak tepat sasaran. Misalnya? Ya. Contohnya yang kita lihat Kertajati lah. Ya, Patimban yang tidak optimal dia. Pemakaian infrastruktur itu. Nah, itu Anda lihat sebagai bagian dari kebocoran, pembangunan infrastruktur yang tidak optimal. Bagian itu adalah daripada inefisiensi. Dan itu membuat dampak ekonomi daripada pembangunan infrastruktur itu menjadi tidak maksimal. Ya, menjadi sia-sia boleh dikatakan. Ya. Apakah itu disebutkan kebocoran? Tidak kebocoran dalam arti korupsi. Tetapi itu adalah kebocoran dalam arti tidak efisien. Tidak menghasilkan apa-apa 10 tahun sudah dibangun, and yet dia tidak dipakai. Itu kan sangat sayang sekali. Nah hal seperti itu menurut kami adalah perlu diperbaiki. Dalam hal itu perlu perencanaan yang baik, bukan hanya pembangunan infrastrukturnya direncanakan, tetapi ekosistem ekonomi pada saat pembangunan infrastruktur itu dilakukan, itu harus dipikirkan secara holistik. Saya masih mau masuk soal kebocoran, karena bagaimanapun juga ini sebuah persoalan klasik yang tidak selesai juga. Anda sudah ikut dalam tim ekonomi dari presiden ke presiden sebelumnya. Kebocoran yang paling sering dilakukan itu di proses, di bisnis proses seperti apa? Ya, yang paling sering kita lihat kebocoran itu adalah antara pada saat dia penganggaran, ya, perencanaan di penganggaran, kemudian pelaksanaannya. Nah,
Yang paling banyak kebocoran itu terlihat adalah antara penganggaran dan pelaksanaan daripada proyek itu sendiri. Nah disitulah apakah itu yang kita sebutkan markup, itu bagian daripada Markup. kebocoran itu sebetulnya. Karena biaya daripada proyek ini katakan 100, tetapi di markup dia menjadi 150, berarti 50. Kalau Anda bisa mengingatkan mereka yang akan menempati posisi pemerintahan ke depannya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah berikutnya untuk menghindari kebocoran yang lebih besar lagi atau minimal mengurangi? Kita mungkin terlalu ideal dan sempurna kalau mengatakan menutup semua kebocoran, tapi minimal mengurangi kebocoran itu. Ya, satu adalah mulai dari perencanaan, penganggaran, dan operasional, kemudian pengendaliannya, dilakukan monitoring, evaluasi, itu harus satu kesatuan. Satu kesatuan semua bergerak. Itu sudah terjadi dari pemerintahan sebelumnya, tetapi toh tidak pernah mengurangi tingkat kebocoran yang ada. Jadi di mana salahnya? Ujungnya di orangnya. Jadi sama seperti ujungnya di budayanya dia yang memang corrupted. Itu yang harus dikurangi. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan di negara lain, ini melihat di negara lain. Contohnya yang paling jelas adalah dilakukan di Singapura. Dia adalah melakukannya itu satu gaji. Oke, tapi ada nggak yang lebih konkret untuk misalnya mengurangi kebocoran itu? Misalnya, oke, kan kita sudah di pemerintahan ini perizinan yang satu secara online untuk mencegah berbelit-belitnya perizinan supaya itu tidak membuat atau membuka peluang untuk korupsi atau kickback. Tapi itu juga nggak jalan. Jadi apakah kita punya satu cara yang cukup ideal untuk mengurangi kebocoran itu? Sayangnya nggak ada satu resep yang cespleng. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan mungkin butuh waktu yang cukup lama. Karena itu adalah merubah mindset dan merubah behavior daripada seluruh pelaksana di situ. Nah, itu yang menurut saya contoh sekarang yang kita lihat berkaitan dengan OSS yang dikatakan tadi. Sudah ada kebijakannya, tapi implementasi di lapangan itu masih belum jalan. Jadi dengan konsolidasi politik yang dikerjakan oleh Pak Prabowo untuk persatuan dan untuk mengejar momentum, apakah ini cukup kuat atau cukup menjadi jaminan satu, kebijakan yang cepat, implementasi yang cepat dan mengurangi kebocoran? Ini kalau kebijakannya, saya pikir dengan koalisi yang kuat ini, kebijakannya itu lebih firm, jelas itu. Tetapi dalam implementasi is different. Itu harus ada menurut saya orang-orang, apakah itu badan nanti, kalau zaman dulu ada seperti itu, misalkan dulu ada sekda lobang khusus mengawasi pembangunan itu, yang mengikuti itu prosesnya itu satu persatu. Dan kemudian dia mengidentifikasi di mana problemnya, apakah di atas, di tengah, di bawah. Kita udah nggak punya lagi. Dan problemnya itu apa? Solusinya dicarikan itu apakah karena kurang orang, apakah dia karena kurang training, apakah memang gajinya kurang. Jadi harus dilihat satu persatu secara detail. Nggak bisa hanya dengan bikin satu undang-undang, ya selesai. Tidak. Memang dibutuhkan mungkin 2, 3, 5 tahun untuk bisa melakukan ini secara terus-menerus diikuti. Seberapa convince atau seberapa Anda optimis bahwa melihat banyaknya kementerian yang ada, tapi itu juga termasuk tidak saja mempercepat eksekusi kebijakan, tapi juga memiliki komitmen yang sama untuk mencegah kebocoran? Ya, itu seberapa optimis Anda? Kita akan uji nanti, kita lihat dulu ini. Kalau saya sih melihat makin banyak tentu koordinasinya tidak makin mudah itu, makin sulit. Itu saja menjadi sumber daripada ketidakefisienan. Ya makin kecil kan biasanya lebih mudah dia. Tapi kalau makin banyak, nah di situ tingkat koordinasinya menjadi lebih sulit. Nah kita akan lihat nanti apakah menteri-menteri koordinator, apakah presiden nanti bisa melihat ini dengan cepat, mengawasi ini dengan cepat.
memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Presiden A katanya terus sampai kepada kecamatan juga A, bukan menjadi Z di situ. Itu yang menjadi kita akan uji nanti. Saya belum tahu apakah saya bisa optimis atau tidak. Kita akan lihat karena ini adalah kita mudah-mudahan, saya hanya berharap mudah-mudahan pemerintah yang baru ini di mana Pak Prabowo seperti kita tahu dia adalah jenderal ya dengan background itu, mudah-mudahan dia bisa melakukan itu disiplin. Tapi it's a great challenge. Tidak mudah. Sebuah tantangan yang tidak mudah. Ini pertanyaan yang sangat penting karena ini memang menjadi tantangan utama saya rasa dari bisa tidaknya atau ekonomi kita kesehatannya seperti apa ke depannya secara kedepannya. Cuma saya mau berikan konteksnya dulu ya Mbak, bahwa kelas menengah itu turun terus tuh rasanya kita perlu hati-hati dengan statement seperti itu ya. Saya rasa itu nggak benar. Pertama konteksnya dulu, kenapa kelas menengah ini turun? Itu kan ada kaitannya sama pandemi ya. Kaitannya kan waktu tahun pandemi besar yang tadinya ini ya mungkin Mbak sendiri mungkin punya teman-teman sendiri yang tadinya punya kerjaan di mana tiba-tiba entah mungkin masih baik saat ini cuma nggak sebaik masa pre-pandemi ya. Nah itu konteksnya kan itu dulu ya. Jadi jangan dianggap bahwa ada kebijakan tertentu yang kurang atau apa tiba-tiba kita kelas menengahnya turun terus, itu kan ada konteksnya. Keuangan masyarakat kelas menengah kini juga mulai terjepit. Memiliki gaji terbatas, mereka harus bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Saya masih bersama dengan ekonom senior Dr. Raden Pardede yang juga pernah menjabat sebagai staf khusus Menko Perekonomian tahun 2004-2005 serta staf khusus Menteri Keuangan tahun 2008-2010 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Raden Pardede, kalau kita melihat apa yang menjadi juga curahan hati kelas menengah, tercermin di sosial media misalnya dengan banyaknya posisi menteri yang ada, wakil menteri yang juga banyak. Mereka merasa sebagai kelompok yang terus dikorbankan karena mereka gaji mungkin tidak seberapa tetapi tekanan ekonomi begitu tinggi. Sementara ada kelompok-kelompok yang lebih mendapat fasilitas banyak. Bagaimana Anda melihat curahan hati kelompok menengah yang kritis ini dan mereka merasa bahwa keuangan mereka juga kritis? Iya, saya pikir memang kelas menengah ini kalau saya anggap adalah merupakan mesin utama perekonomian satu negara. Jadi kalau kelas menengahnya itu terpuruk, benar-benar kita harus hati-hati. Satu adalah bahwa kelas menengah ini tadi adalah umumnya adalah orang-orang yang relatif berpendidikan baik. Mereka sangat aware memakai sosial media dan politically juga mereka itu paham betul. Itu yang pertama yang kita kenapa ini menjadi penting. Dan mereka sangat kritis ketika melihat social injustice. Betul. Yang kedua adalah kelas menengah ini sangat penting. Karena kelas menengahnya makin besar, maka daya beli mereka itu terhadap barang yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri menjadi sangat besar sekali. Kalau daya beli besar, maka ekspansi daripada penjualan barang apakah di mall, apakah di toko-toko itu akan naik. Akibatnya permintaan terhadap barang ini untuk ke pabrik akan naik. Dan pabrik itu akhirnya akan melakukan ekspansi, menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Itu motornya. Nah, sorry Pak Dr. Raden Pardede. Jadi kalau misalnya sejak 2019 sampai 2024 ini bahwa ada penurunan kelas menengah sebanyak hampir 10 juta dan itu dikatakan juga karena ada masa pandemi, apakah memang itu bisa menjadi salah satu justifikasi? Di satu sisi ya benar bahwa itu dialami bukan hanya Indonesia. Negara lain juga mengalami hal itu. Tetapi tentu kita nggak bisa berdiam diri dengan hanya menyatakan, oh ini karena pandemi saja. Saya pikir menjadi kurang bertanggung jawab kalau kita hanya memblame pandemi di situ.
respon kita adalah, pertama kita identifikasi dulu apa penyebabnya. Kalau kita lihat kelas menengah ini, yang kita lihat adalah bahwa sektor manufaktur kita yang biasanya menyediakan kelas menengah dan lapangan pekerja yang besar, itu sekarang itu kalah. Ya, PHK di sana cukup banyak. Nah, kenapa sampai sektor manufakturing itu kalah? Itu harus diidentifikasi dulu. Itu. Yang kedua, bahkan kalau kita lihat, dulu yang terjadi adalah urbanisasi. Jumlah pekerja datang dari desa ke kota, dari pertanian ke manufaktur. Sekarang yang terjadi adalah malah mereka ke desa. Di desa itu umumnya tingkat produktivitas dari pekerja di petani itu lebih kecil dari yang di manufaktur daripada yang di kota. Artinya kalau mereka pulang ke desa, karena mereka tidak punya terpaksa. pekerjaan. Betul, karena terpaksa. Nah, oleh karena itu menurut saya pembangunan dari industri ini dan pembangunan industri dan servisifikasi dari industri dan artinya supply chain yang sampai ke customer itu, apakah itu transportasinya, logistiknya, pengangkutan barang, itu yang harus ditambah di samping juga manufaktur tadi. Jadi kita punya hilirisasi, Pak Raden Pardede. Mengapa itu tidak cukup mampu menyerap tenaga kerja bagi kelas menengah? Jadi menurut saya hilirisasi yang kita lakukan sekarang itu terlampau narrow, terlampau sempit. Itu tidak cukup menyediakan lapangan kerja untuk 3 sampai 3,5 juta per tahun tambahannya. Negara kita itu negara besar, jumlah penduduknya itu 280 juta. Setiap tahun kita kalau Singapura itu 4,5 juta. Jadi setiap tahun kita ada tambah 1 Singapura loh setiap tahun. Ya. Bayangkan itu yang kita hadapi. Hilirisasi jumlah tenaga kerja yang diabsorb itu kan terbatas sekali. Sedangkan yang kita butuhkan 3,5 juta tadi. Jadi yang kita usulkan menurut saya adalah hilirisasi boleh-boleh saja, tapi itu tidak cukup. Harus kita menyediakan broad-based sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Ekosistem dari hilirisasi yang awal tadi. Betul. Tanpa membangun industri lainnya yang menggunakan hasil atau produk-produk hilirisasi itu, kita tidak akan menyerap tenaga kerja. Betul, itu dia. Nah, situasi sebenarnya cukup mengenaskan untuk kelompok menengah. Mereka merasa bahwa mereka tidak mendapat perhatian. Kalau untuk tanpa harus merasa iri pada kelompok miskin atau prasejahtera, mereka mendapatkan bansos. Sementara kelompok atas tidak berhak. Ya, tidak berhak kalau kelompok menengah. Ya, sementara kelompok menengah mereka tidak berhak untuk mendapatkan bansos. Sementara kalau kelompok atas mereka privilege-nya adalah mendapatkan tax holiday misalnya atau kemudahan dalam berusaha. Menengah sebagai pekerja ini seperti terhimpit, mereka tidak mendapatkan perhatian apapun. Menurut Pak Raden Pardede, dalam 100 hari ke depan, apa hiburan yang paling berharga untuk kelompok menengah bagi pemerintahan yang akan datang ini? Saya sebetulnya tidak terlampau mau memberikan resep yang short term, 100 hari. Karena persoalan seperti kelas menengah yang kita lihat sekarang adalah persoalan yang struktural. Jadi jawabnya itu sebetulnya bukan yang short term. Itu jawabannya itu mendasar. Jawaban yang mendasar adalah mereka harus dapat pekerjaan yang lebih produktif, yang gajinya lebih tinggi. Kalau misalnya berarti dalam 100 hari ke depan, misalnya arahan presiden adalah tingkatkan daya beli. Bagaimana? Persoalan kalau sudah tingkatkan daya beli ada 2 kemungkinan. 1, income-nya dinaikkan, atau yang kedua harga-harga diturunkan. Kan itu dia, ya, supaya daya belinya naik. Yang pertama tentu adalah bagaimana supaya harga-harga itu tidak naik. Ya, apakah harga beras, harga makanan, kan itu konsumsi kita kan. Itu jadi pengendalian inflasi adalah bagian daripada menaikkan daya beli. Atau yang kedua, ada transfer ke mereka. Ke kelompok menengah? Ke kelompok menengah. Yang mana itu tidak mungkin? Tidak mungkin. Tetapi bisa juga diberikan mungkin
semacam insentif apakah yang mereka beli itu apa sih? Misalkan rumah. Bisa saja seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada saat krisis kemarin itu, maka pajak untuk pembelian rumah bisa ditanggung pemerintah. Hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Ya, kalau punya uang yang banyak, ya sudah, model bansos. Seperti yang dilakukan di Amerika. Ya. Tapi kita tahu bahwa budget kita terbatas untuk itu. Jadi yang short term saya pikir akan sangat sedikit sekali ruangnya. Lebih bagus kita memikirkan masalah-masalah yang bisa secara struktural kita jawab. Dan jawabannya itu adalah bagaimana memberikan pekerjaan bagi kelompok kelas menengah. Pekerjaan yang berkualitas dan produktivitasnya tinggi. Saya kumpulkan pakar-pakar, saya kaji perkembangan, saya kaji situasi ekonomi kita bagaimanapun tidak bisa lepas dari kondisi geopolitik global. Kita sadar semua di sini betapa kita berada dalam suasana yang sangat penuh dengan kecemasan. Terjadi perang-perang besar dengan risikonya sangat besar. Banyak ahli mengatakan kita berada di saat-saat yang penuh ketegangan. Pekerjaan rumah Menteri Ekonomi Kabinet Indonesia Maju menanti. Setelah dilantik 20 Oktober mendatang, Prabowo Gibran diyakini bakal dihadapkan dengan banyak tantangan kompleks. Selain dampak geopolitik, penurunan daya beli masyarakat, angka pengangguran hingga target pertumbuhan ekonomi harus jadi fokus. Saya masih bersama dengan ekonom senior Dr. Raden Pardede. Pak Raden Pardede, tadi kita dengar juga bahwa situasi ekonomi global itu cukup mencemaskan. Memang ada soal perlambatan ekonomi global tapi juga soal ketegangan politik. Makanya tidak heran dalam pembekalan di Hambalang pembicara-pembicara internasional dihadirkan untuk melihat potensi ketegangan dunia yang bakal terjadi. Menurut Pak Raden Pardede dengan koalisi yang sekarang yang tercermin di parlemen dan juga di kabinet, seberapa cepat, seberapa efektif atau seberapa ini menjadi sebuah tim yang sangat konsolidatif mengantisipasi apa-apa yang menjadi tadi kecemasan presiden terpilih? Ya, ada soal kemungkinan perang juga yang dikatakan dalam pembekalan di Hambalang. Iya, kalau memang koalisinya besar, tentu di dalam pembuatan kebijakan seperti yang kita sebutkan tadi akan jauh lebih mudah. Terutama dalam menghadapi krisis ya akan jauh lebih mudah karena pada saat krisis umumnya kita memerlukan satu kebijakan yang extraordinary yang mungkin kita harus melakukan perubahan undang-undang kadangkala pada saat keadaan mendesak ya. Jadi seperti COVID dulu di tahun 2020 kita membuat satu exceptions di dalam APBN itu terlihat kita. Betul konsolidasi politiknya sangat solid, besar sehingga bisa memberikan kebijakan-kebijakan untuk memitigasi mengantisipasi juga. Nah, itu agak berbeda. Kita juga punya pengalaman di tahun 2008 di mana koalisinya tidak terlampau besar, ya. Itu menjadi ada persoalan tersendiri kalau ingat waktu krisis di global financial crisis waktu itu. Jadi jelas dengan koalisinya besar dong 2008 Pak SBY. Sebelum pada saat krisis kurang itu sedikit itu. Ya, kecil.
Dibandingkan sekarang, dulu hanya 50 sekian pada tahun persen. 2008 itu. 2008 itu pada saat kita menghadapi global financial crisis. Persis, itu 2008 itu 50-an. Pak SBY bersama Pak JK pada waktu itu hanya menyisakan PDI Perjuangan di luar kabinet, selebihnya di dalam kabinet Pak Raden Pak Dede. Tetapi memang kenapa itu membuat Presiden SBY tidak terlalu leluasa memainkan konsolidasi politik, karena partai-partai yang bergabung justru di kabinet justru merongrong dari dalam. Ya. Nah, sekarang kan ini yang menjadi kunci. Jadi tadi meskipun bergabung di dalam satu koalisi, dipastikan bahwa koalisinya itu harus kokoh dan kuat. Nah, seperti yang kami katakan tadi, jelas dengan koalisi yang lebih besar, apalagi dia kalau kompak, maka dia akan sangat decisif untuk membuat kebijakan-kebijakan. Dari sisi itu sangat bagus sekali. Ada satu hal yang saya selalu ingat mengapa konsolidasi politik ini dibutuhkan, begitu, karena tidak mau kehilangan momentum. Tetapi di sisi lain, seperti yang kita baca dalam pemenang Nobel Ekonomi tahun ini, Democracy Does Cause Growth, yaitu yang menunjukkan evidence bahwa demokrasi memberikan efek positif dari pertumbuhan ekonomi. Jadi satu sisi kita membutuhkan konsolidasi politik yang solid, gitu. Seperti kata Pak Prabowo, ya udah kalau nggak mau ikut yang penting jangan ganggu. Gitu. Tapi satu sisi juga ada evidence dalam tulisan pemenang Nobel Ekonomi bahwa demokrasi justru dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bagaimana menurut Anda postur, gesture atau kebijakan atau statement politik yang harus dilakukan supaya tidak kehilangan momentum tetapi juga tidak menghilangkan demokrasi? Nah, ini memang yang selalu menjadi godaan bagaimana untuk for the sake of stability, konsolidasi, tapi itu tidak sustainable biasanya seperti itu. Makanya Acemoglu dan Robinson dan juga Simon Johnson yang memenangkan hadiah Nobel itu menyatakan dengan demokrasi itu, tapi demokrasinya mereka lihat adalah demokrasi yang juga disertai dengan pembangunan institusi yang kuat dan produktif. Itulah yang bisa menjamin pertumbuhan yang lebih sustainable dan terus-menerus. Kalau dia menjadi satu for the sake of stability tapi bersifat sementara, akhirnya ada kekuasaan yang menumpuk, itu bisa saja stabil kelihatannya, tetapi dalam waktu singkat kemudian bisa menjadi turun kembali. Nah, yang paling kita lihat sebagai ekonom adalah sama seperti yang mungkin sering dikatakan, bagaimana kita bertumbuh 8% atau 10% versus kita bertumbuh 5 atau 6%. Nah, bisa saja kita usahakan bertumbuh 10% dengan catatan tadi, kita konsolidasi semua, tetapi kemudian yang terjadi adalah dia terjadi boom, kemudian boost dia turun. Lebih bagus kita bertumbuh 5-6%, tapi terus-menerus stabil. Nah, menurut saya, menurut juga Acemoglu itu, dengan demokrasi, dengan institusi yang kuat, maka kita bisa mempertahankan pertumbuhan yang lebih sustainable dan terus-menerus berkesinambungan. Jadi biasanya dalam masa pemerintahan selama 5 tahun, bertumbuh perlahan tetapi stabil sampai 8% di akhir di 5 tahun masa periode presiden terpilih, itu jauh lebih berkualitas menurut Anda? Menurut saya itu lebih rasional, itu bisa dicapai. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun, 2 tahun kita mau mencapai 8% for the sake of bertumbuh, itu tidak baik menurut saya. Lebih bagus kita membuat pertumbuhan itu secara gradual, kita tata semuanya, yang akhirnya dia punya dasar-dasar yang kuat. Sehingga pertumbuhan itu nantinya akan lebih sustainable. Dia punya dasar yang kuat. Karang yang di bawahnya itu menjadi kuat. Tidak membangun rumah di atas pasir, tapi di atas karang. Terima kasih Dr. Raden Pardede untuk perspektif dan analisa Anda. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Saya Rosyana Silalahi. Kita ketemu lagi di Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.